Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Ida Hidayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Pharmacovigilance dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan hasil studi kasus pharmacovigilance yang berfokus pada analisis adverse drug reaction atau yang disingkat dengan ADR. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 22. Saya sendiri Fadila Ramadhani dan rekan saya Intan Syahrani dan Naila Rea Markairah. Kasus yang kami angkat mengenai seorang pasien laki-laki berusia 75 tahun dengan penyakit Parkinson yang menunjukkan gejala neuropsikiatrik akut setelah pemberian terapi trihexyphenidyl. Selanjutnya, untuk pemaparan forum monitoring efek samping obat, saya serahkan kepada Intan Syahrani. Pada bagian atas terdapat tulisan rahasia yang menandakan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan ini bersifat konfidensial dan hanya digunakan untuk kepentingan pemantauan keamanan obat. Selain itu, terdapat juga judul monitoring efek samping obat nasional yang menunjukkan bahwa formulir ini merupakan bagian dari sistem pharmacovigilance nasional. Formulir ini digunakan untuk melaporkan kejadian efek samping obat yang dialami pasien, sehingga data tersebut dapat dikumpulkan dan dianalisis oleh BPOM sebagai bagian dari pengawasan obat di Indonesia. Pada slide ini menampilkan identitas pelapor seperti nama, profesi, alamat, dan juga nomor telepon. Bagian ini penting untuk mengetahui siapa yang melaporkan kejadian efek samping obat. Selain itu, terdapat penjelasan bahwa monitoring efek samping obat merupakan sistem pemantauan efek samping obat di Indonesia yang bekerja sama dengan WHO Uppsala Monitoring Center untuk mengumpulkan dan mengevaluasi laporan efek samping obat. Pada bagian data penderita, tercatat pasien dengan inisial Tuan R berusia 75 tahun berasal dari suku Makassar dengan berat badan 65 kg dan pekerjaan pensiunan. Pada bagian ini, jenis kelamin pasien adalah pria, yang selanjutnya pada penyakit utama, pasien didiagnosis Parkinson. Pada bagian kesudahan penyakit utama, ditandai bahwa kondisi pasien belum sembuh. Kemudian pada bagian penyakit atau kondisi lain yang menyertai tidak diberi tanda karena tidak tercantum dalam kasus adanya penyakit atau kondisi penyerta lain pada pasien. Slide ini merangkum bentuk efek samping yang terjadi, yaitu bingung, gelisah, dan halusinasi. Efek samping muncul 3 hari sebelum pemeriksaan dan kondisi pasien saat pelaporan masih belum sembuh. Riwayat efek samping sebelumnya tidak dilaporkan. Slide ini berisi informasi obat yang digunakan pasien seperti nama obat, bentuk sediaan, cara pemberian, serta indikasi penggunaan. Pada contoh ini, obat yang dicurigai menyebabkan efek samping adalah trihexyphenidyl tablet yang digunakan secara oral untuk terapi Parkinson. Pada contoh kasus, dijelaskan bahwa pasien lansia berusia 75 tahun dengan penyakit Parkinson yang menggunakan trihexyphenidyl mengalami gejala neuropsikiatri berupa kebingungan, agitasi, dan halusinasi selama 3 hari terakhir. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan efek samping antikolinergik sentral yang memang sering terjadi pada pasien geriatrik. Pada bagian kanan terdapat data laboratorium, namun pada contoh ini tidak terdapat hasil pemeriksaan laboratorium yang dicantumkan. Di bagian bawah juga terdapat tanggal pelaporan serta tanda tangan pelapor yang menunjukkan bahwa laporan telah dibuat secara resmi oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis kausalitas atau algoritma Naranjo. Slide ini menunjukkan tabel algoritma Naranjo yang digunakan untuk menilai hubungan antara obat dan efek samping yang muncul. Algoritma ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan skor tertentu. Pada slide berikutnya, setiap pertanyaan akan dibahas satu persatu sesuai kasus. Kemudian, skor dijumlahkan untuk menentukan kategori hubungan kausalitas, apakah kasus ini termasuk pada highly probable, probable, possible, atau doubtful. Untuk algoritma Naranjo akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Naila Rea Markairah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang beberapa pertanyaan yang digunakan untuk menilai hubungan antara obat dan efek samping yang terjadi berdasarkan algoritma Naranjo Adverse Drug Reaction Probability Scale. Pertanyaan pertama, apakah ada laporan efek samping serupa sebelumnya? Pada pertanyaan pertama ini, kita menilai apakah efek samping yang muncul pernah dilaporkan sebelumnya dalam literatur atau belum. Trihexyphenidyl merupakan obat antikolinergik yang diketahui dapat menimbulkan efek samping pada sistem saraf pusat seperti kebingungan, gangguan kognitif, agitasi, dan halusinasi, terutama pada pasien usia lanjut. Karena efek samping serupa sudah dilaporkan dalam berbagai sumber klinis, maka pada poin ini diberikan skor +1. Pertanyaan kedua,
Apakah efek samping muncul setelah obat diberikan? Pertanyaan kedua, menilai hubungan waktu antara pemberian obat dan munculnya reaksi. Dalam kasus ini, pasien dengan penyakit Parkinson mendapatkan terapi trihexyphenidyl dan dalam waktu sekitar 3 hari kemudian mulai mengalami gejala kebingungan, gelisah, dan halusinasi. Adanya urutan waktu yang jelas antara penggunaan obat dan timbulnya gejala menunjukkan kemungkinan adanya hubungan kasual. Oleh karena itu, poin ini diberikan skor +2. Pertanyaan ketiga, apakah membaik setelah obat dihentikan? Pertanyaan ketiga menilai apakah kondisi pasien membaik setelah obat dihentikan yang dikenal sebagai di-challenge. Namun, pada laporan kasus ini tidak dijelaskan apakah trihexyphenidyl dihentikan atau apakah gejala pasien membaik setelah penghentian obat. Karena tidak dapat informasi yang cukup untuk menilai hal tersebut, maka poin ini tidak dapat dinilai dan diberikan skor 0. Pertanyaan keempat, apakah efek muncul kembali saat obat diberikan ulang? Tindakan ini biasanya disebut dengan re-challenge. Pada kasus ini, tidak terdapat informasi bahwa trihexyphenidyl pernah dihentikan kemudian diberikan kembali kepada pasien. Selain itu, re-challenge jarang dilakukan pada efek samping yang berkaitan dengan gangguan neuropsikiatri karena berisiko memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, poin ini tidak dapat dinilai dan diberikan skor 0. Pertanyaan kelima, apakah ada penyebab alternatif yang dapat menjelaskan reaksi? Pertanyaan kelima bertujuan untuk menilai apakah terdapat faktor lain yang dapat menjelaskan munculnya gejala. Dalam laporan kasus disebutkan bahwa tanda vital pasien stabil dan tidak ada keterangan mengenai infeksi, gangguan metabolik, gangguan elektrolit, atau penyakit akut lain yang dapat menyebabkan delirium pada pasien lansia. Karena tidak ditemukan penyebab alternatif yang jelas selain penggunaan obat, maka poin ini diberikan skor +2. Pertanyaan keenam, apakah reaksi muncul kembali saat diberikan placebo? Pada kasus ini, tidak terdapat pemberian placebo kepada pasien. Dalam praktik klinis sehari-hari, penggunaan placebo untuk menilai efek samping obat hampir tidak pernah dilakukan karena pertimbangan etika dan keamanan pasien. Oleh karena itu, poin ini tidak dapat dinilai dan diberikan skor 0. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Fadila Ramadhani. Apakah kadar obat terdeteksi dalam konsentrasi toksik? Jawabannya tidak diketahui dan diberi skor 0 dengan alasan tidak dilakukan pemeriksaan kadar trihexyphenidyl dalam darah. Selain itu, efek antikolinergik sentral dapat terjadi meskipun kadar obat tidak mencapai tingkat toksik yang terukur. Karena tidak ada bukti laboratorium, maka diberikan nilai skor 0. Apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosisnya? Jawabannya tidak diketahui dan diberi skor 0. Dengan alasan tidak ada informasi perubahan dosis pada kasus. Secara farmakologis, efek antikolinergik bersifat dose dependent, namun karena tidak ada data klinis pada kasus ini, skor diberikan 0. Apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? Jawabannya tidak diketahui dan diberi nilai skor 0. Dengan alasan tidak terdapat riwayat reaksi serupa sebelumnya sehingga tidak dapat dinilai. Tidak ada riwayat bahwa pasien pernah mengalami reaksi serupa sebelumnya saat menggunakan obat yang sama atau obat sejenisnya. Karena tidak tersedia informasi tersebut, maka diberi nilai skor 0. Apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang objektif? Jawabannya ya, dengan diberi nilai skor +1. Gejala bingung, gelisah, dan halusinasi merupakan manifestasi klinis yang dapat diamati langsung oleh tenaga kesehatan saat pemeriksaan. Meskipun tidak ada pemeriksaan laboratorium khusus, gejala neuropsikiatrik yang nyata dapat teramati secara klinis dapat dianggap sebagai bukti objektif klinis. Berdasarkan penilaian menggunakan algoritma Naranjo, diperoleh skor ya 4, tidak 2, dan tidak diketahui 0, sehingga total skor adalah 6. Menurut Naranjo Probability Scale, skor 5-8 itu termasuk kategori probable. Hal ini menunjukkan bahwa efek samping yang dialami pasien kemungkinan besar berhubungan dengan penggunaan obat yang dicurigai, yaitu trihexyphenidyl. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis klinis. Apakah penggunaan trihexyphenidyl termasuk ADR atau medication error? Pada kasus yang dialami oleh Tuan R yang berusia 75 tahun dengan terapi Parkinson menggunakan obat trihexyphenidyl dikategorikan sebagai ADR atau Adverse Drug Reaction dengan gejala yang ditujukan berupa halusinasi atau bingung, yang merupakan efek samping berat
farmakologis yang dikenal dari trihexyphenidyl. Apakah trihexyphenidyl termasuk serious adverse event? Dalam kasus ini tidak termasuk serious adverse event secara langsung dikarenakan tanda vitalnya masih stabil. Namun, jika menyebabkan cedera jatuh atau rawat inap berkepanjangan dapat dikategorikan serius. Apakah mekanisme patofisiologis yang mungkin terjadi? Trihexyphenidyl adalah obat yang digunakan pada pasien Parkinson dan gejala sindrom ekstrapiramidal. Gejala yang umum terlihat adalah tremor. Keluhan lain yang juga sering tampak adalah kekakuan otot atau kelambatan pergerakan. Di sistem saraf pusat, pengambatan asetikolin yang digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan kognitif, delirium, dan halusinasi. Apa faktor resiko kepada pasien? Pada pasien usia lanjut 75 tahun seperti Tuan R, faktor resiko yang utamanya adalah penurunan fungsi fisiologis pada usia lansia sehingga meningkatkan sensitivitas otak terhadap efek antikolinergik obat. Apakah kejadian ini dapat dicegah? Pemberian obat trihexyphenidyl dapat dicegah dengan prinsip pemberian dosis rendah di awal, pemantauan ketat pada pasien serta mempertimbangkan terapi alternatif yang memiliki profil efek samping neuropsikiatrik yang lebih rendah. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Naila Rea Markaira, yaitu rekomendasi tindak lanjut. Baik, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menerangkan bagian rekomendasi tindak lanjut yang semestinya dilakukan berdasarkan studi kasus kami, yang meliputi keputusan penghentian atau pengganti obat, monitoring khusus, edukasi pasien, hingga pelaporan ke BPOM. Berdasarkan kondisi pasien yang mengalami gejala neuropsikiatri, langkah pertama yang harus diambil adalah menghentikan penggunaan trihexyphenidyl secara sementara atau melakukan penurunan dosis secara bertahap. Jika setelah tindakan ini tidak terlihat adanya perbaikan klinis pada gejala kebingungan dan halusinasi, maka dokter perlu mempertimbangkan penggunaan pengobatan alternatif yang lebih aman bagi pasien geriatri. Selama proses transisi ini, tim medis wajib melakukan monitoring khusus yang difokuskan pada pemulihan status mental pasien serta melakukan pemantauan ketat terhadap keamanan fisik untuk mencegah risiko jatuh akibat pasien yang gelisah. Selain tindakan medis, edukasi kepada pasien dan keluarga menjadi sangat krusial. Keluarga harus diberikan pemahaman bahwa gejala yang muncul saat ini murni merupakan efek samping obat dan bukan penurunan fungsi kognitif permanen. Sembari diingatkan juga untuk menjaga hidrasi pasien agar meminimalkan efek antikolinergik lainnya. Terakhir, karena kejadian ini merupakan ESO yang terjadi pada kelompok usia rentan, kasus ini sangat wajib dilaporkan ke BPOM melalui formulir kuning. Pelaporan ini sangat penting dilakukan untuk memperkuat pendataan keamanan obat dan melindungi populasi geriatri lainnya di Indonesia dari risiko serupa di masa depan. Sebagai penutup, saya akan memaparkan kesimpulan materi kelompok kami. Berdasarkan studi kasus pharmacovigilance yang dianalisis, pasien lansia berusia 75 tahun dengan penyakit Parkinson yang mendapatkan terapi trihexyphenidyl mengalami gejala neuropsikiatri berupa kebingungan, gelisah, dan halusinasi. Gejala tersebut merupakan efek samping yang dikenal dari obat golongan antikolinergik, terutama pada pasien usia lanjut yang lebih sensitif terhadap efek obat pada sistem saraf pusat. Penilaian kausalitas dilakukan menggunakan Naranjo Adverse Drug Reaction Probability Scale atau formulir kuning. Dari hasil analisis didapatkan skor total 6, yang termasuk dalam kategori probable. Artinya, terdapat kemungkinan kuat bahwa efek samping yang terjadi berkaitan dengan penggunaan trihexyphenidyl. Kasus ini menunjukkan pentingnya pemantauan terapi obat pada pasien lansia, khususnya pada obat yang memiliki efek antikolinergik. Tenaga kesehatan perlu melakukan monitoring kondisi pasien secara ketat, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kemungkinan efek samping, serta melaporkan kejadian efek samping obat kepada otoritas terkait agar dapat meningkatkan keamanan penggunaan obat di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok 22. Jika terdapat salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.